Telah kita dengarkan pernyataan dari pihak kepolisian yang menetapkan tersangka dalam kasus penembakan Brigadir Yosua, yakni Barada Eliezer yang ditetapkan sebagai tersangka. Ia ditetapkan ataupun dikenakan pasal 338 KUHP Junto 5556 KUHP. Kita akan lanjutkan dialog bersama Prof. Kiki, Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bayangkara Jaya, dan juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Pak Usman Hamid. Saya ke Prof. Kiki terlebih dahulu. Prof. Kiki, dikenakan pasal 338 KUHP Junto 5556 KUHP. Ini maksudnya apa? Kalau mungkin bisa dijelaskan kepada kami yang awam gitu. Apakah ia dikenakan sebagai tersangka utama atau seperti apa? Itu yang jawab Usman Hamid itu kan dia sarjana hukum. Kalau saya kan sarjana nggak jelas, sekolah saya nggak karu-karuan. Itu Usman aja yang jawab. Oke, Pak Usman silakan. Tapi halo? Ya, dilanjutkan, Prof. Kiki. Tapi penetapan tersangka ini dalam kacamata saya ini merupakan tindakan korektif dari Polri. Artinya? Jadi tindakan korektif, karena sebelumnya ini kan harusnya hari Jumat itu malam atau Sabtu lah itu sudah bisa tersangka kalau mau. Cuman karena ini ada hal yang terlupakan oleh publik. Polisi itu prinsip utamanya adalah norma diskresi itu berlaku universal. Diskresi adalah kewenangan untuk mengambil keputusan secara individual, tidak tergantung pada atasan atau yang lain. Tetapi setiap keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan kemudian gitu. Nah, kalau keputusannya itu tidak dia apa-apain dan tidak mau ngapa-ngapain, ya dia harus pertanggungjawabkan gitu. Nah, ini kan kemudian jadi berlarut-larut karena tadi sudah saya sebut ada bukti fisik, ada DNA, ada pistol, ada pengakuan, kan sudah lebih dari cukup untuk jadi tersangka. Nah, kalau tentang pasalnya tanya Usman aja. Saya bukan sarjana hukum meskipun saya dulu ngajar di Fakultas Hukum. Silakan Pak Usman. Ya, memang kalau kita lihat dari penjelasan tadi, maka benar itu merupakan tindakan korektif karena yang sebelumnya dikonstruksikan oleh pihak kepolisian adalah baku tembak dan Baradae diberikan tempat seolah melakukan itu untuk membela diri, dan apa yang disebut sebagai aksi bela diri itu tadi disanggah oleh Dirkidum Bareskrim. Yang kedua juga argumen bahwa tindakan itu dilakukan karena terpaksa untuk membela misalnya Ibu P misalnya, atau dalam bahasa hukum Belandanya itu overmacht gitu, ada pengaruh daya paksa sehingga ia tidak bisa dipidana, itu juga terkoreksi dengan penjelasan dan pengumuman pada malam ini. Akan tetapi kalau kita lihat lebih jauh rujukan pasal selain pasal pembunuhan, pasal 338 ada pasal 55, pasal 56, itu artinya polisi menempatkan perbuatan itu dalam kerangka ada yang menyuruh melakukan, ada yang ikut atau turut serta melakukan, dan juga setidak-tidaknya membantu melakukan. Nah, kalau dikonstruksikan dalam pasal 55 atau yang pertama tadi, siapa ikut melakukan apa, bersama siapa, siapa menyuruh melakukan perbuatan apa kepada siapa, siapa yang disuruh, siapa yang menyuruh, siapa yang melakukan dan siapa yang ikut serta melakukan, siapa yang melakukan, siapa yang membantu melakukan. Nah, ini artinya tersangkanya tidak tunggal, tetapi tampaknya kepolisian terlalu berhati-hati menurut saya, sehingga malam ini masyarakat hanya mendapatkan katakanlah penjelasan tentang satu tersangka yang sedari awal memang bukan merupakan kejutan. Oke. Bagaimana dikatakan bukan kejutan? Karena sedari awal Baradae seperti
disudutkan atau ditempatkan sebagai orang yang menyebabkan kematian Brigadir J. Apakah itu dilakukannya karena daya paksa atau karena aksi bela diri atau seperti yang sekarang, yaitu sebuah tindak pidana, itu hanya pembeda keterangan saja dari pihak kepolisian. Yang jauh lebih diharapkan oleh masyarakat sebenarnya, apa mungkin seorang Bayangkara II, artinya berpangkat yang cukup rendah, berani menembak seorang Brigadir 1 atau brigadir seperti Joshua. Apalagi Joshua ini adalah ajudan yang cukup lama, seperti ajudan lainnya yang bernama Daden Miftahul Haq. Kalau Baradae Eliezer ini baru beberapa bulan saja, sehingga hampir tidak mungkin misalnya berani mengambil tindakan itu. Artinya Anda ingin menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Barada Eliezer hanya membantu, artinya ada orang lain yang menjadi otak utama terkait dengan penembakan pembunuhan Brigadir Yosua. Eksekutif Amnesty International Indonesia, Pak Usman, bisa dilanjutkan kembali. Anda menegaskan bahwa ada kemungkinan orang lain yang menjadi otak pembunuhan. Ya, betul sekali. Karena pihak kepolisian menggunakan rujukan pada pasal 55 dan pasal 56 hukum pidana. Pasal 55 ini bicara bukan saja seseorang yang melakukan perbuatan pidana, dalam hal ini pasal 338 yaitu pembunuhan, tetapi juga orang yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Nah, kalau kita ingat kembali pembicaraan terdahulu, maka memang ini tidak sekedar katakanlah aksi menggunakan senjata dan peluru, tetapi juga menggunakan kekerasan lainnya terhadap Brigadir Joshua. Dan jika itu bisa dibuktikan oleh pihak kepolisian, maka kita akan lebih mengerti mengapa luka-luka di tubuh korban atau di tubuh Joshua itu memberi kesan adanya penyiksaan. Entah itu di leher, atau itu di belakang telinga, atau itu di bagian mata, dan juga di bagian hidung serta mulut, sampai dengan di bagian kaki dekat urat nadi, di tangan juga, dan di beberapa tempat lainnya. Jadi ini akan membutuhkan suatu perkembangan lebih lanjut tentang siapa yang menyuruh melakukan itu. Dan siapa saja selain Baradae yang turut serta melakukan itu. Atau kalau menggunakan pasal 56 hukum pidana, siapa yang turut membantu atau yang membantu perbuatan pembunuhan tersebut. Ya. Demikian. Pak Usman, ini kan jika dibedah pasal 338, Jungto 55 dan 56 KUHP, Anda menyebut tadi ada kemungkinan pihak yang menyuruh melakukan penembakan. Apakah ini bisa diartikan pembunuhan berencana? Tergantung apakah ada alat-alat bukti lainnya yang bisa menunjukkan bahwa perbuatan di tanggal 8 Juli tersebut telah ada perbuatan pidana terdahulu di mana orang-orang yang terlibat dalam perbuatan pidana tersebut atau yang turut serta melakukan perbuatan pidana tersebut atau menyuruh melakukan perbuatan pidana tersebut telah bisa diketahui dari percakapan telepon misalnya atau dari keterangan saksi-saksi. Kalau itu ada, sangat mungkin ini didorong untuk perbuatan pembunuhan berencana. Tapi sampai sejauh ini tampaknya pihak kepolisian membatasi pada pasal 338. Itu pun saya kira harus dibuktikan nantinya mengapa ia melakukan perbuatan itu. Dan biasanya dalam unsur hukum pidana ada apa yang disebut sebagai willens dan wanton. Dia mengetahui bahwa perbuatan itu bisa berakibat kematian. Apakah itu misalnya peluru, ataukah itu tindakan kekerasan yang sangat kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Atau unsur wantonnya, misalnya meskipun karena ia mengetahui perbuatan itu bisa berakibat kematian, kematian itu memang ia kehendaki. Apakah ia, dalam hal ini Baradae yang benar-benar menghendaki kematian dari Brigadir Joshua, atau orang yang turut serta melakukannya, atau yang membantu melakukannya, atau orang yang menyuruh melakukan atau intellectual dadernya dari pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Saya kira dalam banyak kasus pembunuhan,
yang memiliki motif adalah orang yang menyuruh melakukan. Nah, inilah yang saya kira kita tunggu atau masyarakat tunggu. Yang dalam pastinya harus perkembangan. diungkap. Ya, Prof.